rasuluh. Amma ba'd, jamaah sekalian, para ikhwah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersua di tempat kita ini, di masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga semua yang kita kerjakan dari ibadah mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke pembahasan hadis kita di kitab ini, kita mengingatkan bahwasanya kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan-bulan haram yang 4, dan tentunya amal ibadah di dalamnya sangat dianjurkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, dosa, maksiat ketika dilakukan dengan sengaja di bulan haram, maka ini dilipat gandakan juga dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan al-haram itu jemaah sekalian adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Jadi kita kenal ada al-haram, waktu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga ada tempat yang al-haram. Jadi kalau secara spesifik khusus, maka dua tempat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan istilah al-haramul makki dan al-haramul madani. Dua tempat ini haram Makki, kota Mekah, dengan batasan-batasan tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Begitu juga al-haramul madani, yaitu kota Madinah. Dan tentunya jemaah sekalian, tempat yang seperti ini bagi orang yang memanfaatkan waktu dan kesempatan ketika berada di tempat yang seperti ini, itu adalah sebuah keutamaan. Karena kalau kita lihat, banyak juga orang yang tidak memanfaatkan keberadaan mereka di tempat-tempat suci seperti ini. Bagi sebahagian besar kaum muslimin yang melakukan ibadah umrah, sangat disayangkan hanya sekedar berkunjung dan tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin di tempat yang mulia seperti ini. Bahkan kalau kita sering mendengar dan membaca, banyak orang yang justru terganggu dengan dengan keberadaan kaum muslimin di sana. Sesama kaum muslimin sekalian, mereka memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penduduk di sana, tapi ketika berdatangan orang-orang Islam untuk melakukan ibadah, terutama di puncak-puncak waktu yang mulia seperti di bulan Ramadan atau mungkin di bulan-bulan haji, tidak sedikit di antara mereka yang kita dengarkan mereka justru keluar dari daerah al-haram untuk menenangkan diri, karena katanya di sana bising disebabkan karena banyaknya jumlah orang yang datang. Ini jemaah sekalian tentunya sangat disayangkan. Betapa banyak orang yang rindu ke sana untuk beribadah tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan perjalanan. Sementara mereka
ya justru diberikan ya kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Dan begitu juga jemaah sekalian dengan tempat-tempat yang ya secara umum adalah tempat-tempat kebaikan. Ya, jadi kalau Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah dua haram yang memang secara spesifik, ya. Maka di sana ada yang secara umum, ya, tempat-tempat di mana kebaikan dilakukan di dalamnya, ya. Seperti umpamanya masjid, ya, jemaah sekalian, ya, hurmatul masjid, ya, kehormatan masjid, ya, itu sangat diperhatikan dalam ya fikih kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW bahkan kalau kita di beberapa hadis ya sebelumnya yang kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin ini, Rasulullah melarang kita untuk meludah ya dengan sengaja di masjid, ya. Itu bahkan menjadi ya hal yang sangat menjijikkan dan ya sampai-sampai Rasul mengatakan akan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang sama. Nah, ya. Maka ya tentunya dengan keberadaan kita di tempat-tempat mulia seperti ini, ya harusnya kita menjaga adab-adab kita, ya bagaimana kita tetap ya dalam koridor yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jemaah sekalian ya berkumpulnya ya waktu dan tempat yang mulia. Ya, kita ada di bulan Rajab dan juga ada di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bertambah ya atau berkumpul ya dua kebaikan yang bisa kita ya tentunya manfaatkan sebaik mungkin untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nazirin, dan kitab ini merupakan syarah atau kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis ke-122. Malam ini kita lanjut hadis ke-123 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis ke-6 dari bab yang ke-13, babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu, dan darinya. Ya, dan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kebiasaan Imam An-Nawawi ketika rawi hadis yang meriwayatkan hadis ya berulang atau tidak ada jeda, maka Imam An-Nawawi hanya mengatakan anhu, dan darinya. Dan rawi hadis kita sebelumnya adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, atau kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah berkata, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di awal hari, ya, jadi permulaan dari siang, ya. Auraha, ya, siapa yang berjalan di awal siang atau di akhir siang, ya, sore maksudnya, ya, pagi atau sore, ilal masjidi, ke masjid untuk melakukan ibadah, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, maka Allah akan menyiapkan baginya di surga nuzulan, nuzulan makanan, ya, hidangan makanan setiap kali dia berjalan di awal pagi atau di akhir di awal siang atau di akhir siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati akan kesahihannya. Jemaah sekalian, ghada
Di sini disebutkan ghada huwa as-sayru awwalan nahari wal muradu adz-dzihab. Ghada artinya berjalan di awal siang, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah pergi, ya. Artinya perjalanan. Raha as-sayru akhirun nahar wal muradu al-iyab. Dan raha artinya berjalan di akhir siang, ya. Jadi maksudnya di sini salat subuh, ya, awal siang bagi, ya, perhitungan Islam itu adalah subuh, ya. Makanya Rasulullah SAW selalu, ya, memberikan batasan waktu itu biasanya adalah subuh, ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Ya, siapa yang bangun di subuh hari, ya, dalam keadaan sehat, ya, tidak ada penyakit, aman, tidak ada ancaman, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan hari itu, maka sesungguhnya dialah orang yang ditundukkan dunia ini dengan segala, ya, pernak-perniknya, ya. Dan Rasulullah memulai dengan asbaha, ya, subuh, ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, Rasulullah mengatakan man asbaha, siapa yang bangun di subuh hari, ya, dan memakan wa akala, ya, dia memakan, ya, 7 biji tamaratin ajwa, ya. Dia memakan 7 biji kurma yang lebih dispesialkan lagi Rasulullah menyebutkan dengan jenis ajwa, ya. Kurmanya Rasulullah SAW yang memang kualitasnya tertinggi, ya. Maka Rasul mengatakan, ya, dia akan dihindarkan, ya, pada hari itu dari racun, ya. Artinya dimulai dari subuh hari. Ini menunjukkan Islam, ya, memulai awal siang itu dari subuh, ya. Makanya, ya, puasa itu dimulai dari, ya, subuh, ya, ketika azan subuh, ya. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang sementara meminum air atau di tangannya, di mulutnya ada gelas, dia minum sementara azan, maka mengatakan selesaikan dulu yang di gelasnya itu, ya. Tapi jangan ambil yang baru lagi, ya. Artinya yang ada saja habiskan, ya. Nah, ini batas, ya, menahan. Jadi, ya, adapun istilah imsak ini mungkin ijtihad dari para ulama yang melihat, karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu suka tidak terburu-buru, ya. Yujibuhu, ya, Rasulullah SAW itu senang dengan sesuatu yang tenang, tidak terburu-buru, ya. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang puasanya Rasulullah, jarak antara, ya, azan dengan berhentinya Rasulullah sahur, ya, itu biqadri khamsina ayat, ya. Itu sama dengan 50 ayat yang beliau baca, ya. Jadi memang, ya, tidak terburu-buru. Nah, ini menandakan bahwasanya yang terbaik adalah, ya, kita bersiap-siap, ya. Jangan selalu dikejar waktu, ya. Ini kita, ya, kadang, ya, entah karena kecapean atau kelebihan kegiatan, ya, kadang kita, ya, sangat menjaga kegiatan-kegiatan kita, tapi kita terlalai dari hal-hal yang wajib, ya. Rasulullah SAW mencela itu, ya, mencela bicara-bicara, berbincang-bincang di malam hari, ya. Rasulullah melarang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya, ya. Jadi kalau saja berbincang-bincang, ya, dilarang, ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan ini membuat kita terlambat untuk bangun, ya, untuk melaksanakan ibadah
salat, ya, baik itu salat subuh dan lebih utama lagi tentunya salat lail, ya, salat malam yang merupakan da'bus salihina min qablikum, ya, kebiasaan baik orang-orang soleh terdahulu sebelum, ya, umat ini. Nah, selalu intinya Islam ini selalu, ya, memerintahkan kepada kita untuk bersegera, ya, jangan selalu terlambat, ya. Jadi meskipun, ya, pokoknya ibadah salat ada hukum-hukum masbuk, ya, tapi jemaah sekalian, kalau bisa kita hindari hukum-hukum masbuk itu, itulah yang lebih utama, ya. Apalagi kalau, ya, lebih parah dari masbuk, ya. Apa itu yang memang betul-betul tidak dapat, memang, ya, sudah selesai azan, sudah selesai salat, ya. Ini kadang kan muncul dari kebiasaan kita, ya. Apalagi kadang, ya, sudah terlambat, yang disalahkan adalah imam terlalu cepat, ya, atau terlalu cepat azan. Padahal jemaah sekalian kita yang terlalu, ya, berlambat-lambat, ya. Jadi harusnya, ya, jemaah sekalian, ya, kita hadir sebelum memang azan, ya. Kalau mau lebih aman, ya, kita bersegera untuk, ya, menuju ke tempat untuk melaksanakan ibadah salat. Ala kulli hal, ya, inilah yang diajarkan dalam agama kita, untuk senantiasa bercepat-cepat, ya, bersegera, tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fiqhul hadis, ya, ada di sini ada 3 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali, ya. Yang pertama adalah a'malul ibadi kulluha mahsiyatun indallah. Amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu akan tercatat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput, ya. Jemaah sekalian, meskipun ini hadis dipertentangkan oleh para ulama akan kesahihannya, namun, ya, sebagian ulama mengatakan ini mauquf, ya. Jadi hadis itu kan ada marfu, ada mauquf, ada maqtu, ya. Marfu itu sampai ke Rasulullah, ya. Kalau tidak yakin para sahabat, ya, kadang diturunkan derajatnya ke mauquf, ya. Artinya ini perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Karena berhati-hatinya, ya, para ulama kita menempatkan ini hadis ini sampai kepada Rasulullah atau tidak, ya. Maka kadang, ya, sebagian ulama mengatakan ini sampai, tapi sebagian berhati-hati tidak sampai kepada Rasulullah tapi sahabat, ya. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasul mengatakan siapa yang berdusta, ya, atas nama saya, atas nama Rasulullah, maka, ya, hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi memang keras ancaman, ya, menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka para ulama mengatakan ini adalah mauquf inda sahabat, ya. Dikatakan, ya, ada 4 hal, ya, ada 4 hal, ya, yang merupakan kerugian bagi, ya, seorang manusia, ya. Apa itu? Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah, ya, melupakan dosa-dosa yang lalu, ya. Kadang kita lupa, ya, terhadap dosa-dosa kita, padahal kita belum tahu apakah sudah diampuni atau tidak, ya. Jadi ini harusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita, ya. Memang taubat adalah jalan keluar untuk kita bisa menghapus dosa-dosa kita yang, ya, telah lalu, ya. Dan busyra, ada kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dan menutupi apa-apa yang sebelumnya. Namun, ya, kita tidak boleh kemudian merasa tertipu, ya. Harus kita tetap, ya, menjadikan ini bahan untuk kita menangis, ya, dosa-dosa kita yang, ya, telah lalu, ya. Jangan kita lupakan begitu saja, ya, karena, ya, bisa saja, ya, ini masih dicatat, masih tercatat, dan ini yakin kita pasti akan tercatat, ya. Bahkan, ya, kalau kita baca surah
yang sering kita baca di malam Jumat, ya. Surah Al-Kahfi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di salah satu ayat dalam surah Al-Kahfi, ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya. Wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahadan, ya. Ketika kitab, ya, pada hari kiamat kitab itu akan diperlihatkan, ya. Orang-orang yang berdosa di dunia ini banyak melakukan dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, ya. Kita akan saksikan nanti pada hari kiamat orang yang melakukan dosa itu akan mengatakan, "Mali hadzal kitab? Kitab apa ini?" Ya, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak ditinggalkan kecil besarnya perbuatan illa ahsaha, kecuali dimuat di situ. Nah, ya. Jadi tidak ada yang terluput. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut kita satu lafaz saja kecuali dicatat entah di kanan atau di kiri. Baik di kanan, kiri tentunya yang tidak baik. Wa wajadu ma amilu hadiran. Ya, mereka akan dapati semuanya itu hadir di hadapan mereka, diperlihatkan, dinampakkan semua amalan-amalan itu. Bahkan ada yang lebih menakutkan lagi, kata Allah dalam surah At-Tariq, Allah mengatakan yauma tubla as-sarair. Hari ketika yang dirahasiakan di dunia ini dinampakkan semua. Ya. Jadi isi hati kita itu semua akan dinampakkan. Ya, maka ya perlu untuk kita jadikan bahan renungan, bahan introspeksi diri kita, bahwasanya seluruh amalan hamba semuanya itu tercatat, terjaga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Al-Mujadilah Allah mengatakan, ya, hari ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua, ya, amalan-amalan kita, ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Hari ketika Allah membangkitkan kita semua dan diperlihatkan semua yang kita telah lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Ini yang kita khawatirkan. Allah perlihatkan padahal kita sudah lupa, ya. Kita sendiri sudah lupa dosa-dosa kita. Allah nampakkan, ya. Dan akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini amalan-amalan kita, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, ya, pergi kita ke masjid dan pulangnya kita ke masjid, ya, dari masjid kita pergi di awal siang atau di akhir siang, ya, Allah akan siapkan bagi kita nuzulan. Nah, ya, jadi kalau kata nuzulan, ikhwan sekalian, kalau kita baca ayat dan ada kata nuzulan, itu artinya hidangan, ya, makanan. Dan ya tentunya, ya, jangan samakan makanan di surga dengan makanan kita di dunia ini. Makanan kita di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak, ya, artinya makanan yang lezat, yang tidak la yaqibuhu, ya, makanan itu tidak menyebabkan, ya, entah kenyang atau sakit perut atau dan seterusnya. Beda dengan makanan kita di dunia, ya, kalau berlebihan, ya, tidak sesuai dengan standar, maka bisa, ya, berbahaya bagi jasad kita. Ya, adapun di surga, jemaah sekalian, makanan-makanan yang disiapkan oleh Allah, ya, itu semuanya menyehatkan, ya. Dan, ya, kata Rasulullah, idza dakhala ahlul jannati jannata, jika penghuni surga telah masuk ke surga, ya, la basaqa wala, ya, gauta wala baul, ya. Rasul mengatakan tidak ada lagi ludah, tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil. Nah, ya. Nah, kemana semua itu jemaah sekalian kita sudah makan? Semuanya menjadi keringat, dan aroma keringatnya penghuni surga, kata Rasulullah, lebih wangi daripada kasturi. Ya. Inilah kenikmatan surga. Ya. Jadi dunia ini jemaah sekalian, kenapa,
ya Islam mengajarkan kepada kita kalau dibandingkan dunia dengan akhirat, maka orang-orang yang beriman, ya dunia ini sekedar untuk kita hidup saja. Ya, adapun obsesi utama kita adalah akhirat. Ya. Rasulullah SAW ya pernah satu ketika beliau ya kelaparan, beberapa hari beliau tidak makan. Begitu beliau dapat makanan, beliau makan. Sebelumnya beliau ingatkan ini pun akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, dan ya seburuk-buruk bejana yang diisi oleh Bani Adam, anak cucu Adam adalah perutnya. Ya. Perut yang adalah tempat yang paling buruk untuk kita isi. Artinya ketika kita hidup hanya untuk makan. Ya. Dan ini memang ada modelnya manusia yang seperti ini. Ya. Pokoknya yang prioritas utama adalah makan. Ya. Di mana sebentar makan? Apa jenis makanannya? Ya. Coba dirubah itu. Ya. Apa sebentar yang kita bisa lakukan? Ya. Ibadah apa? Ayat berapa ayat yang bisa kita hafal umpamanya? Berapa ayat yang bisa kita kaji maknanya? Ini yang harus jadi ya planning utama kita. Ya bukan ya sekedar hal-hal yang mendatangkan kenikmatan ya duniawiya saja yang ada di pikiran kita. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, man dzahaba ilal masjidi. Ya, ini kalau sudah mulai mata ya. Man dzahaba ilal masjidi la yanzihuhu la yanhizuhu illa salatu kutiba lahu mamsyahu fi dhihabihi wa iyabihi. Ya. Jadi siapa yang pergi ke masjid, berjalan ke masjid dan tidak ada maksud lainnya kecuali memang untuk salat, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya seluruh langkah kakinya, baik dia pergi maupun pulangnya. Ya, ini luar biasa. Dan ini tentunya keutamaan bagi yang jalan ya, yang jalan kaki dari rumahnya ke tempat sholat. Ya. Nah, ini keutamaan ya. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan yang berkendaraan. Ya, tetap pahala untuk ya satu langkah untuk diangkat derajat dan satu langkah dihapus dosa-dosa itu hanya bagi yang jalan kaki. Ya, jadi ini keutamaan berjalan kaki. Nah, bagaimana kalau jauh? Nah, ya, artinya pahala umum saja ya yang bisa didapatkan kalau pakai kendaraan. Nah, ya. Jadi karena di zaman sahabat ada seperti itu ya, ada seorang sahabat yang jauh ya rumahnya dari tempat sholatnya. Maka ada beberapa orang sahabat yang melihat ya kesehariannya, maka ditawarkan kendaraan. Ya. Saya mau berinfak kendaraan untuk Anda. Ya. Maka sahabat ini mengatakan tidak, saya mau tetap berjalan karena keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, berjalan satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapuskan ya dosa dan kesalahannya. Dan Rasulullah pun membenarkan hal tersebut. Jadi ya ini tidak bisa dikiaskan dengan karena ada ustadz yang pernah mengatakan ya katanya jumlah putaran bannya yang dihitung ya ini terlalu bermudah-mudah dalam berkias ya, ya artinya kalaupun pergi ke masjid menggunakan kendaraan ya secara umum saja ya siapa yang pergi ke masjid ya intinya ya ada kebaikan yang bisa didapatkan dari kebiasaan itu. Ala kulli hal. Ya. Jadi siapa yang pergi dan tidak ada niat yang lain. Ya, jadi karena bisa jadi jemaah sekalian ya dalam keseharian kita itu bervariasi keadaannya. Ya. Kadang kita umpamanya ke kantor umpamanya. Ya. Dan masih jam kantor masuk waktu salat. Ya. Berarti kita bukan keluar dari rumah bermaksud untuk ke masjid. Berarti beda pahalanya. Ya. Jadi memang hadis ini disiapkan bagi memang yang al-qasdu, memang diniatkan, disengaja hanya untuk sholat. Ya. Dia berjalannya ke masjid memang tujuannya adalah ibadah sholat, tidak ada yang lain. Ya. Bukan sambilan, ya. Bukan apa istilahnya itu, ya. Mengikut ya di kegiatan yang lain. Ya. Tapi sengaja memang hanya untuk sholat.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari hadis ini adalah fadlul muhafazati ala salatil jamaah. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan menjaga salat jamaah. Ya, sekalian bagi kaum laki-laki. Jadi ya sebagian memandang salat jamaah ini adalah sunnah muakkadah. Ya. Tapi yang paling rajih insyaallah ya salat jamaah itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki yang tidak memiliki uzur. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan salatul rajuli fil masjidi tafdulu min salatihi fi baitihi wa suqihi bi sab'in wa ishrina darajah. Ya, dalam riwayat lain bi khamsin wa ishrina darajah. Rasul mengatakan salatnya seseorang di masjid itu lebih baik ya dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya, ya 27 derajat atau 25 derajat. Ada dua riwayat yang berbeda. Ya, jadi di sini kata tafdulu atau dalam riwayat lain khairun lebih baik. Ya, jangan dianggap bahwasanya lebih baik hanya lebih baik saja. Artinya salat di rumah baik juga. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, ya perlu kita pahami adanya kata khair itu belum tentu menunjukkan ya hanya hukum sunnah. Ya. Karena dalam ayat dikatakan ya kuntum khaira ummah ya ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Apa ayat selanjutnya? Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Seandainya ahli kitab itu beriman, maka itu baik baginya. Apakah menunjukkan bahwasanya ketika dia tidak beriman baik juga? Tentunya kita tidak bisa pahami seperti itu. Ya. Maka seperti itu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah lebih afdal 25 atau 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah atau di pasar. Ya. Dengan 25 atau 27 derajat. Ya. Ini ada di antara ulama yang punya kitab yang mengumpulkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengumpulkan semua perbedaan ya, riwayat. Ya. Seperti umpamanya ini ada 25, ada 27. Ya. Maka beliau berkesimpulan, ya salat jamaah 25 atau 27 derajat. Bedanya dengan salat sendirian. Itu kalau 25 pada salat-salat yang tidak jahriyah, ya, artinya dia tidak bersuara, ya, salat zuhur dan asar itu 25 derajat. Ya. Salat jahriyah yang ada ya suara maghrib, isya dan subuh ini 27 derajat. Ya. Karena apa? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim karena ada pahala mendengarkan ayat. Ya, Allah mengatakan ya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka ya diam dan dengarkan. Ya, simak. Nah, ini ada pahala tambahan 1 derajat. Dan yang kedua adalah ada pahala at-ta'min. At-ta'min itu mengucapkan amin ketika selesai imam membaca Al-Fatihah, ya, selesai waladhdallin itu membaca amin, ya, dan ini kata Rasulullah man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersamaan aminnya, kata takmin ini aminnya ya dengan malaikat, aminnya dia dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaannya. Makanya jangan lemas-lemas ketika mengucapkan amin, ya. Karena itu adalah ya sama saja kita membaca Al-Fatihah. Jadi ketika ditanya apa hukumnya membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, ya, ada yang mendetail itu. Ada ulama mengatakan wajib, ya, ada yang sampai mengatakan kalau selesai waladhdallin amin, ya kembali dia kebut itu, alhamdulillah. Tapi kayaknya agak susah ini, ya. Ada juga yang mengatakan setelah imam alhamdulillahirabbil alamin, di belakang juga alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ini agak susah juga, ya, karena apalagi kalau imamnya cepat, ya. Karena ada imam juga yang kebut betul-betul satu napas Al-Fatihah itu, ya. Nah, ini agak ribet. Makanya pendapat yang sederhana, ya, yang sederhana dan banyak dipilih oleh kaum para ulama kita adalah pendapat yang mengatakan wajib, ya, bagi imam dan bagi makmum adalah mendengarkan, ya, bacaan Al-Fatihah dari imam dan mengaminkan, ya. Kenapa disebutkan mengaminkan? Ya, begini, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya. Tapi dalam ayat disebutkan qala qad stujibat da'watukuma, ya. Allah mengatakan telah dikabulkan doa kedua kalian, ya, kalian berdua. Ya, padahal yang berdoa adalah Nabi Musa. Nabi Harun tidak berdoa, cuma mengaminkan. Ya. Tapi Allah mengatakan telah diterima, diistijabah doa kalian berdua. Ini diistimbat oleh para ulama kita bahwasanya, ya, mengaminkan itu sama saja dengan kita membaca Al-Fatihah, ya, karena inti surah Al-Fatihah itu adalah doa, ya. Dan di sini ya, para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan itu, ya, mengumpulkan dua pendapat ini, 25 dan 27, ya. Salat-salat sirriyah itu 25 dan salat jahriyah itu 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Ala kulli hal, ya, salat jamaah ini jemaah sekalian adalah wajib, ya, yang kalau tidak ada uzur, ini yang diancam di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, ya. Di hari kiamat ada wajah-wajah yang tunduk hina, ya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, tidak berani mengangkat mata, ya. Apa sebabnya? Ya, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya, mereka dulu di dunia diajak, diseru untuk melakukan salat, ya, dan dia tidak pergi padahal, ya, mereka salimun. Artinya tidak ada alasan, tidak ada uzur. Ya, mereka, ya, sehat, ya, dan tidak ada penghalang, ya, untuk pergi ke masjid, ya. Jadi ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama kita, ancaman itu tidak mungkin pada hal-hal yang tidak wajib, ya. Jadi ketika kita diancam sesuatu, itu menandakan bahwasanya hal tersebut adalah besar urusannya, ya, wajib hukumnya untuk kita perhatikan. Begitu juga apa yang Rasulullah sebutkan, ya, Rasul mengatakan seandainya ada yang mengganti posisi saya untuk imam, maka saya akan pergi membakar rumah, ya, orang-orang yang tidak memiliki uzur kemudian dia tidak ke masjid, ya. Nah, ini meskipun, ya, kita tidak pernah dapati ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah betul-betul membakar, ya, tapi ini menunjukkan, ya, himmatus syai', ya, ketika Rasulullah mengatakan wala hamamtu, betul-betul saya mau, ini menunjukkan bahwasanya urusan ini bukan urusan yang sederhana, ya, pasti urusannya besar, ya. Maka ini, ya, dalil-dalil yang dipegangi oleh para ulama kita sehingga membuat kesimpulan bahwasanya salat jamaah itu adalah salat yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Saya kira ini jemaah sekalian, 3 pelajaran dari hadis ke-123, ya. Meskipun, ya, tentunya banyak, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tapi, ya, karena kita sepakati ini adalah pembahasan kitab Bahjatul Nadhirin, maka, ya, kita, ya, menyebutkan hanya 3 faedah yang kita petik dari hadis ini. Dan sebelum kita tutup, ya, ya, Rajab ini jemaah sekalian adalah menjelang, ya, bulan kebaikan, ya. Jadi setelah Rajab ada Sya'ban,
yang kata Rasulullah, ghafala anhu katsirun minan nas. Kebanyakan manusia lalai, ya. Artinya ya, dan ini yang terjadi di kita, ya. Banyak di antara kita yang berharap Ramadan datang tapi lalai di bulan Sya'ban, ya. Padahal Rasulullah memberikan perumpamaan, seandainya kita ini ibarat petani, maka bulan Rajab itu adalah menyiapkan bibit, ya, bibit-bibit terbaik kita. Amalan-amalan kita sudah mulai biasakan, ya. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menanam, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Apa yang kita mau panen kalau kita tidak pernah membibit dan tidak pernah menanam, ya. Apa yang kita ingin biasakan, ya, apa yang kita mau lakukan kalau kita tidak membiasakan. Makanya banyak orang yang kaget, ya, masuk bulan Ramadan kaget karena baru kali itu dia berpuasa, ya. Jadi begitu juga, ya. Kenapa? Mungkin ini jawabannya ini. Kenapa banyak pertanyaan? Ya, masjid-masjid itu ramai di awal-awal Ramadan saja, ya. Sampai ada panitia yang berpikiran bagus dikasih besar ini masjid, ya. Karena tidak muat, ya. 1, 2, 3 hari Ramadan itu tidak muat, ya. Buat apa dikasih besar kalau cuma itu, ya. Dan jemaah sekalian, ya, padahal Ramadan itu adalah 30 hari, ya, adalah waktu-waktu untuk beribadah, ya. Kita ini terbalik, ya. Awal Ramadan, ya, bukan kita mengatakan tidak ada keutamaan, ada keutamaan, tapi kalau dibandingkan dengan akhir Ramadan justru tempatnya atau waktunya untuk memanen kebaikan-kebaikan. Ada Lailatul Qadar di situ, ya, dan seterusnya. Sampai-sampai Rasulullah iktikaf, tidak keluar, ya, demi untuk menjaga itu. Dan kebanyakan kita kaum muslimin, ya, karena mungkin kita salah kaprah, kita hanya Ramadan saja yang kita persiapkan, kita tidak mulai dari Rajab, Sya'ban dan masuk Ramadan, ya, sehingga, ya, inilah yang terjadi, ya. Begitu musim-musim kebaikan, ya, kita justru lalai, ya, kita tidak lagi nampak di masjid, ya, kita cuma sibuk, ya, untuk mempersiapkan baju baru, ya, burasa, potong ayam dan seterusnya, ya. Yang justru beribadah di masjid itu bisa dihitung jari, ya. Imam Syafi'i bayangkan, ya, dalam satu hari itu 2 kali khatam, ya, Al-Quran. Saya pernah coba ini jemaah sekalian, memang bisa sebenarnya, seandainya kita jujur, ya. Saya dari habis salat subuh saya baca, begitu menjelang zuhur sudah Al-Kahfi. Al-Kahfi kan itu pertengahan Al-Quran, ya. Cuma ya memang bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berpikiran dunia, ya, banyak keperluan yang di luar, ya, sehingga menghalangi kita, ya. Dan kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih, maka hati kita ini tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dari, ya, Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya dan seterusnya, ya. Ini mungkin jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan bisa beribadah, ya. Karena buat apa juga sampai Ramadan tapi kalau cuman, ya, sekedar bergembira saja, ya, tanpa kemudian dibarengi dengan memaksimalkan diri kita, waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat adanya untuk kita semua. Ada kebaikan dari penyampaian kita, ini adalah semata-mata datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu dari pribadi kami, dan saya mengajak mari kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.